9 kita mulai dulu ya. Ya, kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini. Izinkan saya membagikan file dulu agar Bapak Ibu bisa melihat dan mungkin juga Bapak Ibu sudah membaca materinya di LMS-nya. Sudah Bapak Ibu? Bapak Ibu sudah belum? Belum bisa di-download, kenapa Bu Ya. ya? Oh, belum bisa di-download ya di LMS-nya Iya, ya Bu ya. Oh, belum. Masya Allah. Ya nanti teknisnya ditanyakan lagi ya. Kita masuk ke materi dulu ya Ibu. Ya, Oke. siap. Ya, nanti kalaupun nanti saya berikan semua di WA group kalau teman-teman yang tidak bisa materinya nanti akan kami berikan via lewat WA group saja ya yang mengalami kendala teknis untuk mendownload materinya. Nanti saya kasih Bapak Ibu. Ya, ya. Ya, Terima siap. kasih Bu. Ya, ya sama-sama. Oke, baiklah. Sekarang Bapak Ibu sudah bisa melihat layarnya, Sudah. tampilan layar saya? Ya, oke, siap. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan materi tentang AKMI untuk periode ke-7 ini di kelas CBA 1039 wilayah Jawa Barat. Untuk materi kali ini saya diamanahi untuk membawakan materi wawasan literasi sains. Ya. Adapun tahapan pelatihannya kita menggunakan model pelatihan loker. Jadi model pelatihan loker ini adalah identik dengan pelaksanaan AKMI ya. BIMTEK hasil AKMI ini. Yang pertama sintaks daripada model loker ini yang pertama adalah terkait tentang literasi. Kemudian kita akan mengorientasi, kita lebih banyak lebih banyak interaksi ya Bapak Ibu. Kita mengorientasi materi-materi ini sesuai dengan kebutuhannya Bapak Ibu, sesuai dengan pengalamannya Bapak Ibu di madrasahnya dalam pelaksanaan AKMI ini. Karena prakteknya itu ada di tangan Bapak Ibu ya. Secara teori mungkin secara pengarahan, petunjuk Bapak Ibu akan mendapat pelatihan ini. Tapi secara praktisnya Bapak Ibulah yang akan melakukan ini di madrasahnya masing-masing. Nah, kemudian di tahapan sintaks ketiganya ada yang namanya kolaborasi, di mana Bapak Ibu di dalam melaksanakan AKM ini tidak berdiri sendiri ya, tidak mengerjakannya sendiri-sendiri, tetapi melibatkan stakeholder yang ada di madrasahnya, termasuk teman sejawat, termasuk bagaimana Bapak Ibu mengkolaborasikan dirinya sebagai pengajar dengan peserta didiknya ataupun pemangku kepentingan lainnya ya, seperti halnya dengan kepala madrasah, dengan pengawas dan juga mungkin dengan komite madrasahnya ya. Nah, nanti di akhir pelatihan ini sintaks terakhirnya kita lakukan yang namanya refleksi ya, Bapak Ibu. Jadi model loker ini merupakan model yang identik dengan AKMI dan dikeluarkan oleh AKMI ya dari Madrasah Reform, dan model ini Bapak Ibu juga bisa terapkan nantinya di pembelajaran. Ini sangat bisa sekali ya. Oke, sekarang Bapak Ibu kita di slide ini bisa dilihat slide-nya dengan baik. Ya. Ya, Bisa. oke. Sekarang itu ada Bapak Ibu ada gambar ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu diminta memperhatikan gambar yang ada. Ada berapa gambarnya di sini yang terlihat di layarnya Bapak Ibu? Belum, Belum. ini slide-nya belum dirubah. Oh, belum berubah. Oke, Ya. ya biasanya karena jaringan ya, saya ulang ya. Saya ulang materi aninya ya. Oke. Oke, sekarang sudah terlihat ya Bapak Ibu? Ya, sudah. Ya. Sekarang di sini ada gambar, ada berapa gambar yang terlihat? 3. Ada 3. Oke, sekarang Bapak Ibu diminta memperhatikan gambar ini. Kemudian di sebelah gambar ini ada pertanyaan tentang Q1 dan Q2-nya ya, Bapak Ibu. Bisa dilihat Lagi. ya? Bisa Bu. Bisa ya? Oke. Sekarang Bapak Ibu punya kertas, Bapak Ibu tabe, mohon maaf enggak, kertasnya, kertas, Ya. ya sudah ada. Kertas sama pulpen sudah di depan ininya. Sudah Bu. Oke, sekarang dari kertas yang Bapak Ibu pegang bisa dilipat sisi kirinya dikit aja. Sisi kiri. Mm, ya,
Seperti ini saya contohkan ya, saya perlihatkan. Begini, Bu. Sebentar. Ya, kanan kiri. Enggak. Begini. Ya. Dilipat seperti ini. Ya, betul. Bukan, begini. Dilipat. Bagaimana? Saya kirim saja ya, saya kirim di grupnya Ya. untuk sebentar. Bentar ya. Saya sudah foto sebenarnya apa namanya untuk bagaimana melakukan literasi kepada jaringannya juga bermasalah ini. Oke. Itu saya mau secara lisan dulu deh. Sebentar. Secara lisan dibagikan kembali ya materinya ya. Oke. Pertanyaan pertama yang dari Bapak Ibu lihat di gambar 1, 2, 3, ada yang mau berpendapat gambar apa itu? Belum kelihatan. Belum kelihatan Kalau ya. yang kemarin yang saya lihat, maunya Atau saya yang sebelumnya gambar satu itu menunjukkan berserakan sampah itu. Oke, tumpukan sampah. Ya. Kalau gambar dua ini tentang menggambarkan Polusi. Yang ketiga tentang kemacetan. kemacetan. Oke. Jadi bisa terlihat dengan jelas ya Bapak Ibu. Ya. Sekarang nanti di kertasnya Bapak Ibu bisa buat ya. Sebentar saya tunjukkan bagaimana bentuk kertasnya. Kemudian di Q2 Bapak Ibu diminta bagaimana kira-kira fenomena-fenomena ini bisa terjadi dan kira-kira solusi apa yang bisa Bapak Ibu tawarkan untuk mengatasi masalah tersebut. Ya silakan Bapak yang raise hand langsung buka mic, silakan mangga. Mangga Pak. Untuk gambar Ya, mangga di gambar 1 Bapak. Ya belum ada ide Bu. Belum apa? Belum ada ide. Belum ada ide. Oke, kalau belum ada ide, Bapak Ibu bisa menuliskan ini saya kirim ke kelasnya ya di WA grupnya di kelas JBA. Oke, jadi Bapak Ibu bisa perhatikan bentuk kertasnya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tidak secara lisan, Bapak Ibu bisa menuliskannya di kertas. Q1 itu di lipatan kertas itu, kemudian jawabannya di sebelah kertasnya ya. Kemudian tulis nama dan unit kerjanya. Oke, Bapak Ibu. Oke, kalau begitu si dari Bapak mana ini ya? Dari Ibu Nur Komalasari deh. Ibu Nur Komalasari silakan mangga. Ibu Nur. Bisa dibuka mic-nya Ibu. Ya. Ibu ada kendala? Ya. Yang kedua, Bu. Mangga, Bu. Pertanyaan yang kedua. Saya belum dengar suaranya Ibu Nur Komalasari. Ibu. Oke. Kalau begitu Ibu Royhatul Jannah sudah terbuka mic-nya ya? Ya. Ya, silakan Bu Royhatul. Tar dulu. Fokus dulu, Bu. Ya. Coba diulangi, Bu, gimana, Bu? Nah, ini menjawab pertanyaan Q2, Bu. Bagaimana fenomena yang tadi Bapak Abdullah bilang itu ada pencemaran, ada sampah yang bertumpuk di pinggir pantai gitu ya. Pencemaran ini ada sampah ya. Pencemaran air bisa, pencemaran tanah bisa ya. Kemudian kalau yang di tengah itu ada pencemaran udara karena adanya polusi. Kemudian yang ketiga adanya kemacetan. Oke. Kira-kira fenomena yang terjadi ini apa sih solusi yang bisa Ibu Royhana tawarkan kepada kami semua? Silakan mangga. Yang pertama, Bu? Iya, yang bisa. sampah. Iya, Boleh, betul, bisa. Itu di laut kita buang sampah. Ya, bagusnya sih baiknya ya untuk buang sampah tuh kalau bisa nih Bu ya, kalau di saya nih pribadi, kalau saya bikin tempat pembuangan sampah
Kemudian tiap hari saya lihat nah, kalau di daerah saya ada buangnya di situ, nanti dibawa untuk mana itu pembuangannya. Ya intinya sih jangan sembarangan lah buangnya. Ya. Juga lingkungan juga tidak pantas, banyak tumpukan sampah. Udara juga nggak bau tubuh di sekelilingnya. Ya. Itu intinya sih gimana ya? Ya kalau saya sih pribadi dibakar lah tiap hari, Bu. Dibakar. Oh, solusinya dibakar gitu ya. Oke. Saya pribadi mungkin. Oke, siap Ibu. Oke, makasih ya. Makasih Bu Rayhan. Kita Assalamualaikum. kita berikan apresiasi buat Ibu Royhana, Pak Abdullah tadi ya dengan tepuk bus untuk memberikan energi positif buat Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom kali ini. 1, 2, 3, wuz gitu ya, berikan energi positif meskipun kita terhalang, kita ada di dunia virtual gitu ya. Oke. Bapak Ibu bisa melihat di sini ada tumpukan sampah di pinggir sungai. Ini kenapa? Fenomena apa yang terjadi? Ya, kita bisa tidak langsung begitu saja. Oh, ini karena sampahnya karena membuang sampah sembarangan misalnya. Ya, ingat materi tentang toleransi beragama ada yang namanya udar asumsi ya. Bagaimana peta bukan wilayah. Jadi kita tidak langsung mengadjust bahwa oh ini karena sampah yang dibuang tidak apa namanya sampahnya yang itu bertumpuk karena ada membuang sampah sembarangan. Bisa jadi sampah yang ada di sini itu karena arus air, ya kan Bapak Ibu ya, arus air yang dari laut ini. Ya biasa ada musim-musim tertentu kalau kami di Sulawesi ada musim-musim tertentu itu sampah-sampah laut itu biasanya lari ke pinggir-pinggir pantai sepanjang Selat Makassar misalnya. Kalau di Cirebon mah ya di Selat Cirebon misalnya ada selat kan di situ ada apa gitu ya Pantai Cirebon lah ya pantai ya Bapak ya mangga ya nuhun. Jadi seperti itu gitu. Jadi nggak mesti tidak mesti bahwa sampah ini itu karena dibuang sembarangan tapi bisa jadi karena arus air yang mengalir dari tempat lain itu ke pantai ke wilayah tubir pantai kita gitu. Bisa jadi itu yang menjadi penyebabnya. Yang kedua ya bisa jadi ya karena memang membuang sampah sembarangan orang-orang yang datang ke pantai menikmati wisata yaitu sambil membuang apa namanya ya di pinggir pantai tanpa dibarengi kesadaran mereka bahwa menjaga pantai itu penting ya untuk mata juga supaya enak dipandang pantainya kalau bersih dibanding kalau pantainya jorok gitu ya pantainya enggak bersih gitu itu tapi fenomena yang biasanya kita dapatkan mungkin di Cirebon juga gitu ya Bapak Ibu. Kalau kami di Sulawesi biasanya kalau ada pantai yang kotor biasanya pastikan bahwa di situ di wilayah pantai itu jarang sekali ada tempat sampah gitu ya. Di Cirebon gitu enggak? Kurang lebih sama. Iya, kurang lebih sama ya di mana-mana ya. Kenapa? Nggak ada sampah gitu, ya. Nggak ada sampah, nggak ada tempat sampah disediakan oleh pemerintah di tempat-tempat wisata. Kalaupun ada itu sangat jarang dan tempatnya jauh banget gitu. Sehingga orang yang makan minum di pinggir pantai itu pada saat dia berwisata, malas dia buang sampahnya di tempat yang jauh ya, buang aja di situ gitu. Jadi kenapa? Karena itu tadi karena kesadarannya juga kurang ditambah lagi aturan-aturan yang diterapkan di tempat-tempat wisata juga kurang atau bahkan tidak ada ya. Coba misalnya di tempat wisata itu terapkan apa namanya hukum atau aturan yang membuang sampah di tempat wisata ini didenda sekian ribu, sekian puluh ribu, sekian apa ya. Jadi mereka pasti akan menjaga gitu wilayahnya wilayah pantai ini untuk lebih bersih gitu ya. Jadi ada kebijakan politik yang harus dibangun di wilayah pantai ini. Seperti halnya juga di madrasah kita. Kenapa anak-anak buang sampah sembarangan? Bisa jadi di madrasahnya Bapak Ibu itu tidak ada tempat sampah disediakan. Kalaupun ada, ya paling 1 2 dan tempatnya jauh. Ya, jadi solusinya perbanyak tempat sampah ya, perbanyak tempat sampah
buatkan aturan mainnya, gitu ya, Bapak Ibu ya. Betul. Ya, jadi kalau perlu ya apa namanya tempat sampah itu supaya mereka tertarik, apalagi anak-anak Emi ini ya, dia senang sama yang berwarna, bergambar. Itu tempat sampahnya itu di ini di apa namanya diberikan label tulisan kayak kata-kata yang menarik atau kata-kata motivasi atau misalnya gambar-gambar yang lucu-lucu ya, sehingga mereka senang membuang sampah ke tempat sampah. Misalnya untuk membentuk apanya sikap anak-anak bisa literat dengan eh, kebersihan ya, terkait tentang literasi sainsnya. Jadi literasi sains kan berkenaan dengan bagaimana dia bisa menjaga kebersihan diri dan lingkungannya, gitu ya. Nah, itu kita bisa membangun itu Bapak Ibu. Jadi eh, jadi literasi sainsnya itu ada di tempat-tempat sampah, di space-space atau di ruang-ruang tempat sampah dibuatkan di tempat sampah itu tidak hanya tempat kos sampah tempat sampah saja, tapi tuliskan di situ literasinya. Ayo buang buang sampahmu di sini. Buang sampah di sini keren loh misalnya, ya kan? Jadi dituliskan di tempat-tempat sampah. Kemudian tempat sampahnya itu ya kalau ingin membudayakan kebersihan di madrasah atau di tempat-tempat umum seperti ini, ya paling bantang misalnya setiap 1 meter ada tempat sampah, 1 meter ada tempat sampah. Nanti kalau sudah anak-anak sudah membudaya kebersihannya, mentaati aturan main terkait tentang kebersihan lingkungannya, itu kita tarik itu jadi 2 meter, 2 meter. Nanti berikutnya kalau sudah oh tarik lagi menjadi 3 meter, 3 meter. Ya seperti itu teknik atau cara kita apa namanya membudayakan kebersihan lingkungan sekitar atau madrasah kita pada umumnya gitu ya Bapak ya. Nah, itu yang pertama. Tadi Ibu Royati bilang eh, salah satu solusinya sampah-sampah ini dibakar. Wah, kalau dibakar ini yang terjadi Bapak Ibu ya, pasti menimbulkan polusi. Polusi apa? Polusi udara ya. Biasanya paling paling sebel tuh kalau kita misalnya kalau jalan-jalan lagi-lagi pagi misalnya di sekitar rumah, kira-kira kita mau menghirup udara yang segar nih ceritanya. Tapi ada tetangga yang bakar sampah. Wah, pasti nggak enak tuh suasana hati kan. Aduh, kita mau enak-enak apa namanya menghirup udara pagi, udara supaya segar. Tiba-tiba kok ada orang yang buang apa yang bakar sampah. Ya, itu juga menjadi pertimbangan. Jadi sebaiknya sampah itu tidak dibakar, tapi ditanam ya, sehingga menjadi kompos ya. Jadi belajarkan anak bagaimana membuat kompos dari sampah-sampah yang sifatnya organik. Untuk sampah-sampah yang anorganik ya, sampah anorganik seperti plastik atau yang tidak bisa terurai oleh tanah, di recycle, dibuatkan media atau apa namanya alat-alat yang daur ulang ya, daur ulang kan banyak sekarang itu ya. Apalagi madrasah kita sudah menganut yang namanya adiwiyata ya, madrasah adiwiyata, madrasah yang berbasis pada lingkungan gitu ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Jadi upayakan sampah-sampah itu tidak dibakar. Kenapa itu akan menimbulkan seperti ini, menimbulkan polusi udara. Ya, selain ya dari kalau yang di gambar 2 ini kan selain daripada pembakaran yang tidak sempurna dari kendaraan bermotor ya, dari motor, dari mobil yang sekarang yang seharusnya ini kalau seperti ini ya itu tadi regulasi dari pemerintah yang harus dikuatkan. Ya, misalnya untuk kendaraan-kendaraan yang emisinya berapa gitu ya bisa dibatasi ya, sehingga emisi kendaraan bermotor di atas tahun berapa misalnya sudah 20 tahun itu tidak lagi beroperasi di jalan raya gitu ya, sehingga bisa menimbulkan polusi udara B3 ya, bahan berbahaya dan beracun gitu ya, karena adanya apa namanya ini bisa eh, bisa menimbulkan pencemaran udara atau bisa juga menipiskan lapisan ozon di atmosfer kita. Seperti itu ya. Jadi ini juga apa namanya harus kita apa mencarikan solusinya itu ada di pemegang kebijakan. Tapi kita sebagai guru juga harus memberikan wawasan literasi sains kepada anak-anak kita terkait tentang polusi ya, yang sekecil mungkin dan terdekat dari kita seperti tadi sampah.
sampahnya nggak dibakar Ibu, tapi ditanam ya, supaya madrasah kita itu adalah madrasah yang bebas asap ya, baik asap sampah maupun asap rokok gitu ya, dari bapak-bapak gurunya yang kalau mengajar itu, yang kalau masuk ke dalam kelas itu tidak diperbolehkan misalnya merokok ya, karena itu bisa juga menimbulkan polusi udara juga ya, dan juga bisa menimbulkan B3 tadi, bahan berbahaya dan beracun buat anak-anak, karena anak-anak yang menghirup asap rokok dari bapak-bapak gurunya itu lebih perokok pasif itu jauh lebih memiliki tingkat bahaya yang lebih tinggi dibanding perokok aktif gitu ya. Jadi itu. Jadi penerapan program madrasah bebas asap itu juga sangat 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 relate atau sangat memiliki terhubungan yang tinggi dari kegiatan literasi kita, gitu ya, literasi sains kita. Kemudian yang ketiga, nah ini ada macet nih. Kenapa ada yang macet? Sebenarnya kata macet, konotasi kata macet itu harusnya kita ubah kalimatnya menjadi bukan macet tapi kendaraannya banyak sementara badan jalan itu badan jalannya sempit. Iya, badan jalannya sempit. Sehingga cara pandang kita melihat kondisi ini eh, tidak sesempit yang kita ucapkan. Misalnya, ini lagi macet nih. Wah, jangan sampai maksudnya macet itu, kata macet itu bisa jadi nanti rezekinya macet, kerjanya macet, jasanya macet ya. Tapi kalau misalnya apa namanya? Apa lagi apa kendaraannya lagi banyak nih, lagi kendaraannya lagi banyak gitu, bukan macet tapi kendaraannya yang banyak ya. Bagaimana mengurangi kemacetan ini, itu tadi ya, pemerintah saat ini kan sedang giat-giatnya mengadakan transportasi publik gitu ya, seperti Transjakarta. Kalau di Cirebon ada nggak yang seperti itu, di wilayah Cirebonnya Bapak Ibu, ada nggak Adanya Pemdanya? paling angkutan Mm-mm. umum, kayak Mm-mm. angkot, Angkot. elep, Tapi terus bus ya? minibus. Bus atau Elep kayak itu adiknya bus, Bu. adiknya bus? Iya. Adiknya bus. Terus sama minibus ada itu Heeh, antar apa ya, kecamatan itu sampai dari kabupaten sampai heeh. kota. Tapi besaran mobilnya seperti bus, minibus, minibus atau L300 kayak gitu, L300-an gitu ya? Ya kalau minibus itu muat 30 orang, Bu. Oh, Ya, minibus. Oh iya, mau 30 orang. Iya, kalau kita seperti di sini nyebutnya Kopayu. Kopayu. Ah, iya. Kalau kami di Makassar namanya Transmaminasata. Ya, Oh sejenis ya. Transjakarta gitu. Nah, Hmm. tapi saya rasa di Cirebon juga gitu ya. Maksudnya Pemda juga mengadakan transportasi publik untuk apa? Untuk menghindari kemacetan sehingga orang tidak lagi berlomba-lomba beli kendaraan bermotor yang banyak dan bisa mempersempit badan-badan jalan yang ada di kota-kota besar seperti ini. Ya, apatah lagi sekarang pajak kendaraan bermotor naik banget itu ya. Itu juga mungkin Hmm. juga regulasi yang di ini, termasuk juga apa namanya apa ini bensin gitu ya, atau Bensin naik. BBM itu ya, itu sudah disaring untuk kendaraan-kendaraan yang apa yang dapat subsidi dan tidak Di atas subsidi, sehingga 125 ah cc. 100 iya benar-benar Ibu. Jadi itu juga merupakan salah satu solusi yang sudah dilakukan oleh pemerintah kita, dan kita harus mendukung program itu. Dan kita memberikan wawasan literasi sains kepada anak-anak kita dan juga kita, teman sejawat kita, kita untuk menggunakan transportasi publik yang ramah lingkungan ya, atau transportasi yang apa yang tidak apa namanya, menambah kemacetan ataupun polusi ataupun ya seperti gambaran yang ada di sini ya Bapak Ibu ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, sekarang eh, untuk apa wawasan literasi sains itu kita laksanakan di madrasah kita? Berarti ada manfaat
di balik literasi itu. Yang namanya literasi sains itu kemarin kita sudah belajar banyak Bapak Ibu bahwa yang dimaksud dengan literasi itu tidak hanya sekedar calistung saja, membaca, menulis dan berhitung saja, tapi pemaknaan dari literasi itu luas. Ya termasuk di dalamnya ada literasi sainsnya ya. Jadi literasi sains itu biasanya materi mata-mata pelajaran yang sifatnya berbau-bau gitu ya, alamiah ya, yang berkenaan dengan lingkungan, berkenaan dengan hukum-hukum alam gitu ya. Nah, ini juga yang harus kita perhatikan karena eh, ada 3 perubahan di dunia ini yang selalu berubah, yang tidak bisa diubah ya, bukan tidak bisa diubah. Jadi ada 3 di kehidupan ini. Yang pertama ya, eh, ya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita itu adalah sifatnya abadi ya, tidak pernah berubah. Allah itu ya, Tuhan Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua itu adalah perubahan itu sendiri, dan yang ketiga itu yang tidak bisa berubah adalah hukum alam. Hukum alamnya. Jadi ini yang harus kita pahami di dalam eh, melihat bagaimana literasi sains itu yang di dalamnya penuh dengan hukum-hukum alam itu ada. Termasuk bagaimana hukum alam ini nanti bekerja dalam kehidupan kita. Ya karena ada namanya hukum alam, namanya LOI, apa namanya LOI itu, eh, apa ya? Kalau saya lupa, eh, law of attraction ya. Jadi law of attraction ini sebenarnya hukum alam, hukum yang di dalamnya syarat dengan literasi sains. Artinya kalau kita memberikan sesuatu kepada alam, alam akan memberikan balasannya kepada kita ya, seperti itu. Ya Bapak Ibu, seperti misalnya kalau anak-anak diminta menanam menanam pohon gitu ya. Apa sih yang dia harapkan dari pohon itu ya? Bisa jadi pohon itu bisa memberikan kesegaran mata, bisa memberikan oksigen yang kita butuhkan gitu ya, Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa lihat manfaat-manfaat dari wawasan literasi sains. Nah, sekarang di kertasnya sudah ada ya, sudah dijawab kertasnya, sudah dilihat di WA grupnya Bapak Ibu. Kertas yang saya maksud itu Q1, Q2, sekarang ada Q3. Bisa dilihat Bapak Ibu. Nah, di sini ada manfaat wawasan literasi sains. Sekarang pertanyaannya, saya minta dari Bapak yang mau buka open mic, silakan. Dari keempat ini, jadi pertama ada kemampuan memahami lingkungan sekitar, kemampuan memecahkan masalah, mengambil keputusan yang lebih baik, kemampuan berpartisipasi dalam masyarakat. Dari keempat manfaat yang ada display ini, Bapak Ibu, kira-kira mana dari keempat ini yang paling sering Bapak Ibu rasakan di kehidupannya? Dalam kehidupan di rumah, di masyarakat, atau di lingkungan madrasahnya. Mangga, silakan Bapak Ibu. Saya mau dengar suaranya siapa ya ini? Ibu Anindita Pratiwi, mangga Bu Anindita. Bisa open mic, Bu? Saya belum mendengar suaranya Ibu Anindita. Saya mau mendengar suaranya. Ibu Anindita milih yang mana dari keempat pilihan manfaat wawasan literasi sains ini? Mangga. Aduh. Mangga Bu, bisa dilihat? Ibu Anindita, apakah mau nitok Bu Anindita? Oke, kalau tidak Ibu Anindita, siapa yang bisa memilih? Ya, mangga silakan yang mau raise hand atau langsung open mic, silakan mangga. Bapak Ibu, bisa didengar suara saya? Ah ya, silakan. Dari keempat ini, yang mana yang mau dipilih? Ya, silakan Ibu Qoyhatul Jannah. Yang Saya sedikit menambahkan saja Bu ya. Ya, silakan Dari mangga. keempat wawasan literasi sains ini mana yang paling bermanfaat gitu untuk kehidupan Iya, sehari-hari ya? betul.
Kalau untuk semuanya pasti bermanfaat ya, tapi untuk kehidupan sehari-hari, terutama untuk secara personal atau untuk mahasiswa siswa sepertinya bahwa manfaat wawasan literasi sains ini yang paling penting kemampuan memahami lingkungan dan juga memecahkan masalah. Menurut saya itu dua itu, atau mungkin kalau boleh salah satu ya harus bisa dulu mampu memecahkan masalah. Ya, mampu memecahkan masalah. Iya, terima kasih Ibu Royhatul atas pilihan dan alasan yang dibangun dari pilihan itu. Pada dasarnya keempat-empatnya semua ini adalah penting dan biasa kita semuanya kita rasakan ya dalam kehidupan kita Ya, sehari-hari. betul. Tapi yang paling sering intens banyak ya memecahkan masalah ya, karena literasi sains itu dibangun dari kemampuan-kemampuan bagaimana kita menalar gitu ya, kemampuan menalar, kemudian identifikasi, kemampuan-kemampuan itu dipakai untuk pemecahan masalah. Pemecahan masalah apa itu? Pemecahan masalah apapun di kehidupannya kah, di pembelajarannya kah, itu yang kita maksud. Sehingga anak-anak kita literate ya, gurunya juga literat gitu. Bukan cuma anaknya saja yang literat, tapi gurunya juga harus literat ya. Ya, betul. Jadi yang dimaksud literat dan tidak literat itu ya kita lihat bagaimana orang tersebut bisa memaknai dan bisa mempraktekkan apa yang dipahaminya. Tidak hanya sekedar teori doang gitu ya, tapi prakteknya nggak ada gitu. Itu kalau ada orang yang seperti itu atau pembelajarannya seperti itu tidak tidak balance antara teori dan prakteknya, berarti orang tersebut belum literat. Ya, literat apapun itu ya. Kalau berkenaan dengan sains berarti tidak literat sains. Berkenaan dengan literat sosbud tidak sosbud, tidak yang seperti itu ya, Bapak Ibu. Ya, itu yang kita pahami. Nah, termasuk bagaimana literasi sains itu anak-anak kita termasuk kita juga gurunya harus bisa memahami tentang lingkungan sekitar. Kita harus sadar bahwa di mana kita berada di bumi yang satu. Bumi kita cuma satu. Jadi kita harus menjaga dan merawatnya dari hal-hal yang terkecil yang bisa kita lakukan Bapak Ibu ya. Dari hal yang terkecil yang bisa kita lakukan ya, seperti hal kecil tadi, sampah, berkenaan dengan sampah ya. Dari sampah itu kita bisa banyak yang kita lakukan ya. Misalnya untuk literasi sains terkait tentang sampah ini ya, kita bisa memahamkan anak bagaimana memilah sampah yang baik, mana sampah yang organik, mana sampah yang anorganik gitu ya. Sehingga dia mampu memanfaatkan sampah organik bisa dipakai sebagai kompos, sampah anorganik bisa di recycle, didaur ulang menjadi apalah, menjadi media pembelajaran kah, menjadi alat alat bantunya dia belajar kah, atau alat-alat yang lain yang bisa menopang kehidupannya misalnya ya. Kemudian terkait tentang keputusan yang lebih baik ya seperti tadi ya, ada madrasah yang kotor misalnya ya, kita harus membuat lebih banyak mengedepankan literasi sainsnya dengan membuat aturan-aturan main seperti tadi ya. Jangan sampai di madrasah kita ada tertulis di situ nih misalnya buang dilarang membuang sampah di tempat ini. Biasa kan Bapak Ibu bisa lihat itu ya. Dilarang membuang sampah di tempat ini. Tapi di situ pasti ada sampah tuh. Ya, misalnya dilarang parkir di tempat ini ya. Tapi biasanya ada saja yang nangkring di situ gitu ya. Artinya apa? Artinya apa? Bahwa orang yang melanggar aturan itu, kata-kata atau kalimat yang utuh itu bukan karena dia tidak tahu membaca, menulis, membaca apa itu kata-kata yang di situ, dilarang dilarang membuang sampah, dilarang parkir, dilarang ini dan itu. Dia bukan tidak tahu membaca, tapi dia tidak literat. Dia tidak literat, ya. Jadi di zaman sekarang orang-orang yang buta huruf itu bukan karena dia tidak tahu membaca, menulis ataupun berhitung, tapi adalah orang-orang yang tidak literat. Dia tahu baca, dia tahu hitung, dia tahu menulis, tapi dia tidak tahu mengamalkan atau mempraktekkan apa yang dia baca, apa yang dia tulis, apa yang dia hitung. Nah, termasuk di dalam literasi sains ini juga. Nah, disinilah pentingnya decision makingnya, ya, mengambil keputusan ya
kebijakan politiknya di madrasah seperti apa aturannya, kan ada tata tertib madrasah. Itulah yang dimaksud dengan keputusan yang dimaksud. Nah, termasuk juga manfaatnya partisipasi dalam masyarakat. Jadi partisipasi dalam masyarakat juga literasi sains ini berperanan ya Bapak Ibu. Ya, terkait tentang literasi sains ini, partisipasi masyarakat, kita kalau di madrasah itu anak-anak terbiasa membuang sampah dengan baik misalnya, sebagai contoh yang tadi. Nah, maka di kehidupannya pun dia akan selalu berupaya untuk bagaimana lingkungannya bersih. Ya, itu kan pasti berimpact pada masyarakat yang ada di sekitarnya. Ya, Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Raihana atas apresiasinya, responnya. Nah, sekarang kita masuk di Q4. Ini kita baru masuk ke tujuan pelatihan nih. Nah, dari tujuan pelatihan ini ada 1, 2, dan 3. Saya bisa minta Ibu Anindita. Mana Ibu Anindita? Mohon Ibu izin, Anindita slide-nya open belum mic, Bu. terganti, Bu. Oh, belum terganti ya? Oke, ini karena jaringan, jadi saya harus kembali lagi. Oke, Ibu Anindita ada? Ibu Anindita bisa dengar suara saya? Ibu Anindita nggak ada ya? Monitor Ibu Anindita? Ibu Nur Komalasari. Saya tidak mendengar ini Ibu Nur Komalasari. Saya belum mendengar suaranya Ibu Nur Komalasari. Ayo. Ibu Ummu Magfiroh. Ibu Ummu. Ibu Dian Islamiati. Silakan open mic. Yang saya sebutkan sekalian saya ini ya, saya cek kehadirannya. Kita cek kehadirannya Bapak Ibu. Ibu Dian nggak ada ya? Bu Dewi, Mariam, Hairunisa. Apa monitor Bapak Ibu? Bapak Ibu, jangan sampai Bapak Ibu ikut pelatihan ini, Bapak Ibu mengajar gitu ya. Jadi sisihkan waktunya karena ini hanya setengah hari ya Bapak Ibu. Oke, kalau begitu saya minta yang ada saja. Yang ada saja ini Pak Abdullah Fabaks deh, Pak Abdullah. Ya. Ya, mangga Pak Abdullah. Dari tujuan pelatihan ini kira-kira mana yang Bapak Ibu Pak Abdullah ini relate, artinya terhubung dengan pengaplikasian pembelajaran Pak Abdullah di madrasahnya, mangga. Ya. Yang nomor berapa Bapak? Apa namanya yang belum sampai sini ya? Apa namanya kompetisi. Bisa dilihat slide-nya Pak? Iya. Ya, mangga. Yang mana dipilih Pak? Nomor 1. Ya. Ya, alasannya Pak apa? Serta dapat memahami literasi sains. Ya, memang apa namanya ini penting sekali ya. Apa namanya kita guru untuk dapat memahami literasi sains karena memang apa namanya dari sebelumnya itu paparkan ada banyak wawasan manfaat dari wawasan mengapa kita penting memahami literasi sains. Ya. Salah satunya adalah memahami Ya, masalah dijelaskan oleh tadi. Ya. Dengan wawasan tersebut yang kemampuan berpartisipasi dan dalam masyarakat misalnya itu pentingnya kita para memahami wawasan literasi sains. Ya. Ya, siap. Ya, mangga. Terima kasih banyak nuhun Pak
Pak Abdullah ya, terkait dengan literasi sains kita bisa memahami seperti apa tuh si literasi sains tadi sudah dibahas terkait materinya, diulang lagi materi ini kalau sekiranya Bapak Ibu lebih bisa memahami karena literasi-literasi yang lain sudah diberikan dengan baik oleh instruktur yang lain. Ternyata di literasi itu juga untuk madrasah ada cakupan dari literasi sainsnya gitu ya. Oke. Nah, pertanyaannya apa Bapak Ibu tadi terkait tentang literasi sains sudah ada ya. Sekarang Q5. Apa sih yang dimaksud dengan literasi sains Bapak Ibu? Dan sains identik dengan mata pelajaran. Apakah literasi sains itu identik dengan mata pelajaran IPA? Ada yang bisa menjawab pertanyaan ini? Silakan raise hand yang mau menjawab. Iya. Oke, baiklah. Kita ini ya. Kita lanjut ke literasi sains seperti apa? Ada pertanyaan? Oke, kita masuk ke definisi literasi sains dari OECD ya. Jadi literasi sains itu adalah literasi dasar yang diperlukan dalam kecakapan abad 21. Jadi ibaratnya literasi sains itu dan literasi-literasi lain itu adalah modalitas dasar yang Bapak Ibu tanamkan ke anak, ke siswanya untuk sebagai bahan mereka, modal-modal mereka dalam menjalani kehidupannya. Ya termasuk di literasi sains ini Bapak Ibu. Jadi hal literasi sains ini mencakup kemampuan bagaimana dia mampu menjelaskan fenomena secara ilmiah, menyusun dan mengevaluasi desain dalam penyelidikan ilmiah. Dalam hal ini penafsiran data, bukti ilmiah secara kritis, meneliti, mengevaluasi dan menggunakan informasi ini untuk mengambil keputusan atau tindakan. Jadi kemampuan-kemampuan inilah yang kiranya merupakan cakupan daripada literasi sains itu sendiri ya Bapak Ibu. Nah, sekarang secara teknisnya dalam literasi sains kita mengenal sama seperti literasi-literasi yang sudah Bapak Ibu pelajari sebelumnya, ada numerasi, ada membaca dan sosial budaya. Di literasi sains juga ini ada namanya konten dan konteks. Ada namanya CK dan kompetensi. Nah, berbicara masalah konten, kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan konten itu adalah isi materi, isian materinya. Apapun itu ya yang terkait tentang sains itu sendiri. Ya, jadi berbicara masalah identik atau tidak identiknya literasi sains biasanya secara umum ya selalu diidentifikasi bahwa literasi sains itu identik dengan IPA. Tapi pada dasarnya nanti pada saat Bapak Ibu mempelajari tentang literasi terintegrasi, ternyata yang namanya literasi sains itu tidak selalu identik dengan yang namanya mata pelajaran IPA ya atau yang berbau-bau keipaan atau yang berbau-bau ilmu alam gitu ya. Tapi di semua mata pelajaran itu nanti akan ada literasi-literasi sains di dalamnya. Jadi terkait tentang literasi sains itu nanti akan ada kontennya. Konten itu ya berbicara masalah materinya. Materinya. Ya misalnya ya sama konten kreator. Apa sih kontennya? Ya kontennya hari ini tentang masakan. Konten ini tentang apa ya misalnya tentang kesehatan misalnya seperti itu ya. Jadi isiannya. Nah, kemudian berkenaan dengan konten ini relate ya hubungannya dengan capaian kompetensi ya. Terkait capaian kompetensi yang dimaksud ya ini konten berhubungan dengan ada lain namanya capaian kompetensi. Capaian kompetensi itu disebut dengan CK. Kalau dalam AKMI itu ada CK. Jadi CK itu berbeda dengan CP. Kalau CP itu adanya dalam kurikulum ya pembelajaran. Sementara CK itu adalah capaian kompetensi yang termaktub dalam literasi yang ada di AKMI ya. Kemudian ada konteks ya. Berbicara konteks yang dimaksud dengan konteks itu berkenaan dengan bagian-bagian daripada kompetensi yang dimaksud yang akan dicapai oleh pembelajaran ya dan literasinya. Oke.
Nah, di sini kita bisa lihat jadi komponen literasi sains itu dibungkus dengan kompetensi yang terkait tentang ilmu lingkungannya ya. Di sini ada kontennya terkait tentang kompetensinya ya, maaf bukan konteks tapi kompetensi ilmu lingkungan dan kompetensi sainsnya ya. Nah, di dalam kompetensi sains ini terkait tentang komponen-komponen yang ada dimaksud ya, tentang menjelaskan fenomena ilmiah, peneliti dan mengevaluasi sampai tindakan, sambil mengkonstruksi dan berpikir kritisnya, ya. Lo kok gini? Ini kok, ya, kita bisa lihat ya. Sebentar. Di sini ada konten dan konteks, cuma ini kok hitam. Bisa dilihat Bapak Ibu konten dan konteksnya sebentar. Hitam, Bu. Hitam, iya. Oh, bisa. Sebentar ya. Oke. Sekarang kita lihat seperti apa itu konten dan konteks. Ya, sebentar saya ini dulu ya. Ya, saya minta dulu Bapak ini Pak, siapa namanya ini Pak. Yang lainnya bisa open mic. Bapak Ibu, Bu Maimunah, mic. Bu Maimunah, mic. Ada? Iya, ada. Ya, bisa dibaca ininya Bu. Bisa dibaca bacaannya. Hutan mangrove tumbuh di sepanjang apa ini? Di muara sungai pesisir. Ya, silakan dibaca Bu. Muara sungai dalam mencegah terjadinya abrasi dan tsunami serta peresapan air laut ke daratan menjadikan keberadaan sangat penting untuk keseimbangan ekosistem. Luas hutan mangrove Indonesia mencapai 3,63 juta, mencakup 20,37% luas seluruh ekosistem mangrove dunia. Dengan luas hutan mangrove tersebut, Indonesia dapat menyerap kurang lebih 950 ton emisi karbon. Sistem ini menyimpan potensi besar pendapatan negara lewat perdagangan karbon. Sayangnya, di beberapa wilayah telah terjadi degradasi hutan mangrove karena maraknya pembukaan lahan tambak, pencemaran lingkungan, dan pemanfaatan kayu untuk bahan bakar. Akibat yang ditimbulkan antara lain meningkatkan potensi abrasi karena semakin dalam daratan terdekat. Solusi apa mungkin dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Ya, bisa dijawab Ibu Mai, Ibu Maimunah. Kira-kira dari narasi tentang literasi sains yang ada di sini, kira-kira apa yang solusi yang bisa Ibu tawarkan terkait tentang hasil bacaannya tentang hutan mangrove? Lebih banyak penanaman tumbuhan mangrove-nya. Dalam pembukaan lahan tambak mungkin lebih lebih direncanakan dengan baik gitu supaya jangan terjadi laut itu. Mungkin itu Bu menurut saya. Oke, siap. Ya Ibu. Terima kasih Ibu atas jadi solusi yang bisa kita tawarkan ya itu tadi bisa menambah kapasitas ini ya. Oh ya, kapasitas dari penanaman hutan mangrove itu diperluas ya cakupannya karena luasan lahannya karena hutan mangrove itu sangat apa istilahnya sangat bermanfaat buat menjaga stabilitas ekosistem yang ada di lingkungan pantai ya, tubik pantai. Oke, terkait tentang konten dan konteksnya ya bisa kita lihat bahwa konten dan konteks dalam literasi sains ya sebentar.
Ini kita bisa lihat nanti di dalam filenya ya Bapak Ibu, masih ada tersisa 10 menit terkait tentang konten dan konteks yang dimaksud itu eh, berbicara masalah eh, konten eh, daripada literasi sains itu terkait tentang tadi ada lingkungan, tentang eh, global ya, pengetahuan global, kemudian ada kalau berkenaan dengan konteks, ada yang namanya personal, ada yang sifatnya global, ya, seperti itu. Sama seperti di konteks literasi lainnya, ya. Kemudian terkait tentang ini capaian dari CK daripada literasi sains ya. Bisa kita lihat Bapak Ibu, jadi dalam literasi itu ada namanya CK. Nah, untuk menyusun nanti perangkat ajarnya Bapak Ibu, karena Bapak Ibu adalah madrasah yang terimbas dengan AKMI, maka perangkat pembelajarannya Ibu, Bapak Ibu itu harus berbau literasi ya, harus berbau gitu ya. Artinya nanti CK ini pentingnya apa? Jadi capaian kompetensi yang dimaksud ini Bapak Ibu nanti akan diiriskan dengan capaian pembelajaran yang dimaksud. Jadi hasil irisan antara CP dan CK itulah yang nanti diturunkan menjadi perangkat pembelajarannya. Ya, seperti itu. Ini ada kompetensinya, ada CK-nya. Nah, untuk MI ya Bapak Ibu semuanya di sini MI ya. Di Cirebon ini ya. Ya, Ya teman-teman ini rata-rata MI saya lihat ya yang ini yang beberapa kelas yang ada. Ini ada di untuk MI itu capaian kompetensinya ada di grade atau di tingkatan CK1 sampai CK5 ya. Kalau MTS CK3 CK3 sampai CK7, TMA sampai CK9 gitu ya. Jadi ini kalau untuk MI yang ini saja yang kita lihat ya. Karena ini CK itu ada sampai 9 ya gradingnya. CK1 sampai CK9. Tapi untuk khusus untuk MI Bapak Ibu di sini Bapak Ibu berada di wilayah ini ya CK1 sampai CK5 ya. Nah, di sini bisa lihat ada kompetensinya dan ada deskripsi daripada capaian kompetensinya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat dari CK-CK ini, di sini tidak, kalau kelihatannya itu sepertinya itu tidak ada kontennya. Jadi konten yang dimaksud ini diwakili yang ada di capaian pembelajarannya karena konten materi itu ada di CP. Sementara konten materi yang ada literasi berkenaan dengan konten kompetensinya ya, kompetensi yang dimaksud terkait tentang pengetahuan ilmiah gitu ya, terkait tentang studi ilmiah. Jadi pengetahuan ilmiah di mana yang dimaksudnya? Kita lihat materinya yang ada di CP ya. Nah, seperti itu. Eh, jadi gradasi CK ini berjenjang, ada dari CK1 sampai CK5 ya. Kalau untuk MI ya ini. Kalau ini CK7 sampai CK7, kalau MA itu CK5 sampai CK9. Nah, semakin tinggi CK-nya, maka semakin grade-nya atau tingkat literasinya itu semakin bagus, semakin apa ya, semakin tinggi gitu. Tingkat kemahiran literasinya semakin tinggi. Ya. Jadi dari CK1 sampai CK5. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu di madrasahnya menetapkan untuk literasi yang dimaksud kisaran ya untuk misalnya untuk kelas bawah misalnya ya kelas 1 2 gitu ya. CK1 CK2. Kalau misalnya kelas 3 kita berkisaran di CK2 atau CK3 bisa jadi disesuaikan dengan kemampuan-kemampuan literasi atau ketetapan-ketetapan CK yang dimaksud yang ada di madrasahnya gitu ya. Nah, nanti kita bisa lihat capaian kompetensi yang dimaksud untuk konten dan konteksnya ya Bapak Ibu. Oke. Sebentar ada yang mau ditanyakan? Bapak Ibu saya hentikan dulu terkait tentang tadi ada yang slide-nya ada yang hitam ya sebentar. ya tentang komponen. Ya, sebentar. Oke, ada pertanyaan dulu sampai saya ini Bapak Ibu? Enggak? Atau ada hal yang kurang yang mungkin butuh penjelasan lebih lanjut? Silakan Bapak Ibu. Saya masuk dulu ke ininya.
Silakan Bapak Ibu, ada yang mau disampaikan? Oke, kalau begitu saya bertanya nih, selama ini Bapak Ibu untuk pembelajaran literasi sainsnya sudah dilaksanakan apa belum dalam pembelajaran? Ibu, Ibu atau Pak Abdullah deh, Pak Abdullah. Pak Abdullah bisa ya bisa diceritakan terkait tentang literasi sainsnya apakah sudah dilaksanakan Bapak Ibu, Bapak? Untuk literasi sains di sekolah kita yang di Tembulakval itu Mm-mm. sudah tuh, tapi tidak Sudah. selalu. Mm-mm. Tidak selalu untuk kepada luas bukan dalam sains. Jadi Ya. kita lebih kadang-kadang guru yang berkaitan dengan sains itu langsung berkenaan dengan tema dan apa namanya menjurus langsung ke apa namanya literasi sains secara luas. Ya. Itu paling Ini Pak, ya, oke. Ini tadi yang hitam ya Pak ya, mohon maaf ini. Jadi bisa dilihat Pak, Bapak Ibu, belum. filenya? Belum ya, masih hitam. Oke, saya sebentar. Lagi anyway. Ini ya Bapak Ibu. Jadi di literasi sains itu, terkait tentang literasi sainsnya, Bapak bisa lihat ya. Nah, berbicara masalah, oh materinya ini, tidak. Jadi materi yang dimaksud itu ada di CP, tetapi konten dalam literasi itu berkenaan dengan sistem fisik, sistem kehidupan, sistem bumi dan antariksa. Jadi ada 3 konten yang dimaksud di literasi sains. Sementara di konteks itu kita sama seperti literasi yang ada yang Bapak Ibu pelajari sebelumnya. Di situ ada konteks personal, konteks lokal nasional dan konteks global. Nah, inilah yang nanti akan dipadu-padankan dalam melaksanakan literasi sains yang dimaksud. Nah, sementara yang dimaksud dengan konteks itu berkenaan dengan isu daripada sosio-saintifiknya. Di situ ada kesehatan dan penyakit, gitu ya. Kesehatan dan penyakit itu nanti akan terjabar konten materinya itu berkenaan dengan materi yang ada di CP-nya kalau di kurikulum Merdeka, ya. Kalau Bapak Ibu masih di kurikulum 2013, maka materinya ada di materi yang terkait tentang kesehatan dan penyakit ini ada di KD-nya, ya. Karena saya rasa kalau di Cirebon ini semuanya sudah kurikulum Merdeka atau masih ada ke K13? Kurikulum Merdeka, Bu. Kurikulum Merdeka semuanya ya. Karena di Kuningan kemarin masih ada yang memakai K13. Kalau di Cirebon full K3 kurikulum Merdeka. masih Ya masih ada yang belum Oh ya. merdeka, Bu. yang sudah dilakukan Ada yang belum merdeka. Iya, siap. 2013. Ya, jadi literasi sains ini yang ada di AKMI ya, Bapak Ibu, semuanya ini berkenaan dengan eh, berkenaan berkenaan dengan apapun kurikulumnya ya. Jadi ini Bapak Ibu yang ada di AKMI ini itu sebenarnya sebagai tools bagaimana Bapak Ibu bisa menjalankan yang namanya pembelajaran itu lebih bermakna ya. CP-CP yang dimaksud, KD-KD yang dimaksud di kurikulum itu bisa tercapai tujuan pembelajarannya. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, sekarang di Q13 silakan dituliskan di penugasan ininya kertasnya ya bagaimana Bapak Ibu bisa mengaitkan antara literasi sains dengan mata pelajaran di madrasah. Jadi literasi sains ini akan terkait dengan mata pelajaran yang ada ya. Ini quotes-nya dan sampai di sini dulu waktunya sudah pas pukul 9 waktu Indonesia Barat, di sini sudah pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Bapak Ibu terima kasih atas bisa dipahami dengan baik ya dan Bapak Ibu bisa dimudahkan memahami pelatihan ini untuk bisa ke depannya menjalankan literasi itu sebagai bagian yang tidak pisahkan dari pembelajaran dan semua kita yang ada di sini menjadi lebih meningkat daya literasi kita. Literasi apapun itu yang terpenting bagaimana kita bisa memaknai pembelajaran dan kehidupan kita sebagai guru atau pengajar dengan lebih baik kepada anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dimaafkan kalau ada hal yang Waalaikumsalam kurang, warahmatullahi kalau ada hal yang wabarakatuh. lebih. Ya, Sama-sama, Bu. alhamdulillah. Semoga itu saya sampaikan kepada Bapak Ibu terinspirasi dari Allah Subhanahu wa taala untuk saya sampaikan kepada di hadapan Bapak Ibu sekalian. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke Ibu Amni ya. Ibu Amni untuk melanjutkan materinya. Mangga. Ibu, terima kasih Bu Isti. Izin Bu Isti jadikan saya co-host terlebih Oke, dahulu. siap. Ya, Bu Amni. Oke, siap. Sudah, Mbak.
Belum Bu, ini sudah Bu Royhatul Jannah nih jadi Oh, masalah saya sa- salah anu Bu. Masya Allah. Mana Ibu? Salah ya Allah. Kak. Bu Raihatul Jannah, mohon maaf di ini tolong dong di ke Ibu Amni. Ah, salah salah klik Bu. Mohon maaf ini. Soalnya deketan, aduh, Allahu Akbar. apa-apa Bu ya. Iya, saya ini lagi ngefoto juga tadi. Ya Allah. Sudah, Ibu, Bu. udah. Oke, Ya. siap. Mohon maaf, Mangga. Terima kasih Bu Isti. Nanti saya kasih ini ya materinya sekalian di WA semuanya kalau teman-teman yang terkendala di LMS Bu Amni. Ya, Mangga. Oke Bu, terima kasih. Bu Isti di stop recording dulu. Halo.